pagi Bu Maria Kontesa selaku dosen mata kuliah riset akuntansi serta teman-temanku sekalian. Tujuan kami yaitu kelompok 4 membuat konten ini merupakan tugas kampus mengenai mata kuliah riset akuntansi, yaitu desain skripsi. Berhubung dengan adanya wabah COVID-19, maka kami membuat tugas ini melalui video yang ada di channel YouTube saya. Sebelum masuk materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dan yang pertama, nama saya Priscilla Tri Angelina, dan teman saya yang kedua, Tiara adalah Aditya. Judul yang akan kami bawakan dalam kelompok ini yaitu Analisis pengaruh firm size, leverage, dan kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan pada subsektor makanan di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang pertama adalah latar belakang penelitian. Kebutuhan akan informasi bisnis yang akurat sudah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi para pelaku bisnis. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena informasi tersebut nantinya akan mempengaruhi berbagai pihak, baik itu pihak internal maupun eksternal dalam membuat suatu kebutuhan bisnis. Salah satu informasi bisnis yang paling sering digunakan adalah laporan keuangan. Selanjutnya, latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian di dalam judul ini yaitu untuk memenuhi keinginan pemakai laporan keuangan, maka laporan keuangan harus menyajikan informasi secara benar, jujur, dan berdaya guna yang mana dapat disebut dengan laporan keuangan, disajikan dengan integritas yang tinggi. Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC Nomor 2 menjelaskan bahwa integritas informasi laporan keuangan adalah kondisi di mana informasi dalam laporan keuangan disajikan secara wajar dan tidak bias, secara jujur, menyajikan apa yang dimaksudkan untuk dinyatakan. Perusahaan dituntut untuk menerbitkan laporan yang berintegritas tinggi agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Namun, pada kenyataannya, mewujudkan integritas laporan keuangan itu adalah hal yang berat. Terbukti banyak sekali terjadi kasus-kasus manipulasi akuntansi. Banyak perusahaan menyajikan informasi dalam laporan keuangan dengan tidak adanya integritas, di mana informasi yang disampaikan tidak benar dan tidak adil bagi beberapa pihak pengguna laporan keuangan, disampaikan tidak benar dan tidak adil bagi beberapa pihak pengguna laporan keuangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan yaitu yang pertama, firm size, yang kedua, leverage, yang ketiga, kepemilikan manajerial. Permasalahan yang pertama, apakah firm size berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada subsektor makanan? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada subsektor makanan? Yang ketiga, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada subsektor makanan? Yang ketiga, pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang pertama yaitu penulis membatasi masalah ini pada laporan keuangan yang digunakan pada periode 2014 sampai 2018 pada subsektor makanan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, firm size dihitung dengan menggunakan market value atas market capitalization, yaitu harga pasar dikalikan dengan jumlah saham beredar. Yang ketiga, rasio leverage yang digunakan adalah DER, yaitu debt to equity ratio. Dan yang terakhir yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial
adalah persentase saham yang dimiliki oleh manajemen meliputi direksi komisaris perusahaan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ialah indikasi sebuah arah maupun informasi atau data dalam penelitian mana yang akan dicari. Tujuan tersebut yakni telah dirumuskan bentuk pernyataan. Tujuan tersebut ialah terdapat 3 jenis. Secara umumnya memiliki tujuan sebagai menemukan pengetahuan baru, mengembangkan dalam pengetahuan yang ada, dan akhirnya menguji dalam pengetahuan tersebut. Tujuan penelitian dalam desain skripsi ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah firm size berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada subsektor makanan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada subsektor makanan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada subsektor makanan. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya Priscilla. 5. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaat secara praktis maupun secara teoritis? Kegunaan penelitian mempunyai 2 hal, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan atau secara teoritis dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Manfaat penelitian pada desain skripsi kami bagi penulis, manfaat penelitian ini sebagai bahan masukan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh frame size, leverage, kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan pada subsektor makanan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bagi pembaca, manfaat penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. 6. Kerangka pemikiran atau kajian teoritis. Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan, menurut Tia Astria tahun 2011. Jadi, apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang tidak berintegritas atau tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, maka peluang seorang auditor untuk dituntut akan semakin besar. Karena apabila laporan keuangan yang tidak berintegritas itu ternyata laporan keuangan yang overstate, akan sangat merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut, menurut Pancawati tahun 2010. Frame size atau ukuran perusahaan sebagai besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ketiga pengukuran tersebut sering digunakan untuk mengidentifikasi besar kecilnya suatu perusahaan, karena semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar modal yang ditanamkan. Semakin besar penjualan, maka semakin besar pula perputaran uang dalam perusahaan tersebut. Dan semakin besar kapitalisasi pasar, maka perusahaan tersebut semakin dikenal oleh masyarakat. Menurut Ardi Murdoko dan Lana tahun 2007. Leverage merupakan pengukur besarnya aset yang dibelanjakan dari utang. Menurut Brigham dan Houston halaman 121 sampai 122. Schipper tahun 2012 menyatakan untuk menghilangkan keraguan para pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur, perusahaan perlu mengungkapkan informasi dengan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dengan leverage yang tinggi
kewajiban untuk mengungkapkan informasi secara lebih luas dibandingkan perusahaan dengan leverage. Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh manajemen, termasuk di dalamnya persentase saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya menurut Susiana dan Herawati tahun 2007. Yang ketujuh, hipotesis. Hipotesis yang pertama, frame size, berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hipotesis yang kedua, leverage, berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hipotesis yang ketiga, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Ini adalah gambar yang mempengaruhi integritas laporan keuangan. Bisa kalian lihat. 8 metode penelitian. Definisi operasional variabel. Yang pertama, frame size. Nilai pasar sama dengan harga pasar dikali dengan total saham yang beredar. Yang kedua, leverage. DER, total utang dibagi dengan total ekuitas. Yang ketiga, kepemilikan manajerial. Jumlah saham yang dimiliki manajemen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan auditan perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 sampai dengan 2018 dan laporan kinerja perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi logistik regression. Alasan penggunaan alat analisis regresi logistik regression adalah karena variabel dependen bersifat dikotomi atau tepat waktu menyampaikan laporan keuangan atau tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangan. Hasil desain skripsi kami dari kelompok 4. Kami mohon maaf atas kurang lebihnya materi yang kami sampaikan. Selamat pagi, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.